kita mengucap syukur untuk pagi hari ini kita boleh tetap berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita ingat akan satu ayat firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, pada hari ini kita layak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena begitu kasih-Nya untuk dunia yang begitu cemar, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu putranya Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita segenap manusia. Kita angkat pujian ini, kita katakan, terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberikan putranya kudus, mengangkat manusia serta menembus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Saya sambut untuk kita bangkit berdiri. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anaknya. Dan amatlah hati kita senang melihat Sang Kristus di surga terang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Lagu ini kembali mengingatkan kita betapa besar kasih Allah akan dunia, betapa besar kasih Allah akan kita semua umat ciptaannya, sehingga Ia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu putranya yang kudus,
Tuhan kita Yesus Kristus. Layaklah semua dunia, seluruh dunia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita, glory, glory, haleluya. Pendeta Alex untuk membuka kita dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena anugerah-Mu, karena penyertaan-Mu, karena perlindungan-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi, maupun keluarga kami dari tempat tinggal kami masing-masing hingga bisa tiba di gereja dalam keadaan selamat tanpa kekurangan satupun. Tuhan, saudara seiman kami masih dalam perjalanan, Kau juga sertai biar mereka juga tiba dengan selamat, agar kami sama-sama bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami juga Tuhan yang beribadah secara onsite maupun online di rumah, Tuhan, Engkau hadir di tengah kami semua, sehingga apa yang kami lakukan bukan sekedar rutinitas, tapi bentuk penyembahan kami dan ucapan syukur kami atas segala kebaikan dan anugerah-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami serahkan ibadah kami ini, Tuhan, ke dalam tangan penyertaan-Mu, baik dari worship leader, singer, maupun tim musik Tuhan, bahkan firman Tuhan, Pendeta Saud, Ibu Olsia, Tuhan, Ibu Pur, Bu Neneng, dan Bang Samuel serta teman-temannya. Kau semua pakai untuk menjadi bejana demi kemuliaan-Mu. Urapi semuanya, termasuk Pak Pur dan juga Bu Mei yang LCD. Tuhan, kami serahkan pelayanan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan penyertaan-Mu. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, dan yang datang dengan letih, lesu, dan berbeban berat, biarlah memperoleh kelegaan karena mengalami perjumpaan dengan Engkau. Serahkan ibadah kami ini, biar hanya terjadi dan terlaksana di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita masih tetap berdiri ya Bapak Ibu. Kita akan tetap berdiri. Kita akan angkat pujian kita. Pujian ini menyatakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Ini tentu ajakan bagi kita semua, bukan hanya bagi hamba-hamba Tuhan saja, tetapi bagi kita setiap orang percaya, mengajak kita supaya kita tidak pernah lelah, tidak pernah jemu-jemu di dalam bekerja di ladangnya Tuhan. Nah, setelah pujian ini nanti kami persilahkan baik bagi Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini untuk membagikan kesaksiannya.
Baik, kita angkat pujian kita, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kami persilahkan untuk duduk, Bapak Ibu. Nah, ya, kami persilahkan bagi setiap yang mau membagikan kesaksian, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik yang ada di rumah melalui Zoom maupun yang ada di tempat ini. Baik, selamat pagi. Selamat pagi Pak Yopi. Kedengaran? Ya, kedengaran Pak. Ya, hari ini memang cukup lumayan kesulitan karena kalau kemarin ada pernikahan salah satu anak dari yang di Tiranus, karena itu lingkar dekat kami, cuma saya nggak bisa pergi, minta maaf. Tetapi hari ini ada juga Tiranus juga ada, ya, bahkan dosen-dosen yang atau orang yang pernah belajar di Tiranus, ke hari ini ada pertemuan nanti jam 4 ya. Jadi tolong doakan supaya saya dengan Biani akan pergi untuk hadir. Nah, tolong supaya kami bisa diberi kekuatan lah buat saya secara khusus supaya semua bisa berjalan baik. Tapi yang kedua, yang saya ingin sampaikan bahwa kita berterima kasih bahwa kita ada di bulan Desember, dan hampir kebanyakan setiap kita mungkin merayakan atau ada pertemuan-pertemuan kecil lingkar keluarga atau lingkar dalam kita sendiri, supaya semua bisa berjalan baik. Kiranya anugerah Tuhan
itu menyertai kita termasuk jemaat. Nah, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Itu saja. Ya. Baik, Pak Yopi. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, nanti kita doakan kesehatan Pak Yopi ya bersama Ibu, dan juga kita doakan selama bulan Desember ini memang adalah hari Natal, dan banyak kita sebagai umat Kristiani tentu melaksanakan hari raya Natal. Oleh sebab itu kita doakan untuk semuanya ya, baik untuk keamanan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu. Kita doakan nanti bersama-sama. Terima kasih Pak Yopi, Tuhan berkati. Masih ada lagi Bapak Ibu? Ya, baik, kalau sudah tidak ada lagi, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian kita nomor 4, Ajaib Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kami. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan.
Ya, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menolong kami, sehingga kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan, bahkan kami boleh semangat kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan, biarlah Tuhan juga yang menolong dia, yang memampukan dia, supaya kuasa-Mu boleh nyata, nama-Mu boleh dimuliakan, ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Agak tinggi. Ya, ini tinggi. Oh, ternyata ini. Pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal 9. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Kalau kita lihat saat ini adalah masalah tentang Natal, ya. Yesaya 59 ayat 5, saya akan bacakan firman Tuhan ini, ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ini adalah, kalau kita lihat, adalah bagaimana Yesaya menubuatkan tentang hal ini. Ya. Kalau kita lihat saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap tahun kita mendengar kata Natal. Ya. Bahkan kata Natal ini sangat seluruh dunia akan mengetahui tentang ada Natal. Ada satu kata yang hampir selalu muncul bersamaan dengan Natal, itu damai. Damai itu boleh dikatakan yang disebut Shalom. Ya. Kalau kita lihat lagu-lagu Natal penuh dengan kata damai. Kita pasti lihat. Kita lihat juga ada Malam Kudus dan juga ada Gloria dan juga boleh katakan damai di bumi. Inilah kalau kita lihat setiap tahun dikomandangkan lagu-lagu ini. Bahkan kartu Natal pun sering ditulis dengan kalimat damai. Natal bagi Anda sekeluarga. Itu Natal. Kalau kita lihat namun ironisnya, pada saat kita berbicara tentang damai, justru banyak orang yang sedang tidak damai. Ya, dunia kita penuhi kekacauan. Kalau kita lihat dunia ini dipenuhi dengan kekacauan, di mana ada konflik antara negara, ya, pertengkaran dalam keluarga, dan juga tekanan ekonomi, masalah pekerjaan, hati yang penuh dengan kekhawatiran. Ya, ini yang terjadi kalau kita melihat. Bahkan ketika semua kelihatan baik-baik saja di luar, sering hati kita masih gelisah. Ada kegelisahan. Di tengah kondisi kalau kita seperti ini, kita perlu kembali kepada berita Natal, ya, yang sejati. Yesus datang untuk membawa Shalom Allah bagi manusia. Ya, Yesus datang membawa Shalom, bahkan damai versi dunia yang sementara, tetapi damai yang sejati menyeluruh dan kekal di sini. Hari ini kita akan merenungkan 3 bagian penting dari firman Tuhan. Ya, 3 bagian ini. Yang pertama di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dikatakan Yesus sebagai Raja Natal. Ya. Yang kedua dalam Lukas pasal 2 ayat 4. Deklarasi malaikat tentang damai di bumi. Ada damai di bumi. Yang ketiga adalah Yohanes 14 ayat 27. Damai yang diberi Yesus berbeda dengan damai yang diberi dunia. Ya,
ada damai. Melalui ketiga hal ini, kita akan melihat bagaimana damai dari Allah datang kepada manusia dan apa arti bagi hidup kita. Yang pertama adalah Yesus adalah Raja Damai, yang dikatakan di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5. Yesaya menubuatkan lebih dari 700 tahun sebelum Yesus lahir. Ia disebut Raja Damai. Ya. Nubuatan ini menyebut Yesus Kristus itu adalah Raja Damai. Ini bukan gelar biasa kalau kita lihat. Ini adalah identitas Mesias. Mesias yang disebut dan yang dijanjikan itu adalah Raja Damai. Dalam bahasa Ibrani, kata damai adalah shalom. Berarti lebih dari sekedar tentang atau nyaman. Tenang atau nyaman. Itu yang dikalimatkan shalom. Jadi artinya tenang dan nyaman. Karena itu dikatakan shalom berarti keutuhan, ketentraman batin. Jadi kalau kita katakan shalom berarti ada ketentraman batin dalam hidup kita. Hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan. Hidup yang lengkap dan utuh dalam terang Allah. Itu artinya shalom. Kehadiran sukacita dan berkat. Ya. Dengan kata lain kalau kita melihat di sana, ya, shalom bukan hanya kondisi tanpa konflik, tetapi kondisi di mana Allah memulihkan segala sesuatu sesuai dengan maksudnya. Jadi artinya pada saat kita menerima shalom, tetap juga ada masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Tetapi ada damai di dalam hati kita. Karena itu ketika Yesaya menyebut Mesias sebagai Raja, kalau kita lihat di sana, damai ia sedang menyatakan bahwa damai berasal dari pribadi. Bukan karena situasi. Jadi kedamaian itu kita terima karena pribadi, bukan karena situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini. Damai yang sejati tidak datang dari keadaan hidup yang sempurna, tetapi dari relasi dengan Dia yang disebut Raja Damai. Jadi harus ada relasi dengan Dia. Relasi dengan Tuhan itu kita akan memperoleh kedamaian. Damai itu datang melalui perintahnya. Jadi damai itu datang melalui perintah. Karena itu dikatakan Raja Damai. Berarti Dia memerintah dengan keadilan dan kebenaran. Sehingga menciptakan ketenangan sejati bagi seluruh umatnya. Ini yang disebut kalau kita melihat di sana. Karena itu kedatangannya memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Jadi kalau kita melihat kedatangan Raja Damai itu memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah yang telah rusak. Dirusak oleh apa? Oleh dosa. Sehingga damai itu tidak lagi boleh dikatakan dirasakan oleh manusia. Ya. Karena sumber utama kegelisahan manusia adalah dosa. Jadi sumbernya adalah dosa. Kenapa manusia itu tidak mengalami kedamaian pada saat itu? Karena manusia itu sudah berdosa. Karena pada saat manusia berdosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya manusia sudah terpisah dengan Allah. Itulah sebabnya damai di bumi itu hilang.
kedamaian itu. Dan hanya Mesias yang dapat menyelesaikan akar masalah itu. Jadi hanya Allah yang bisa menyelesaikan akar masalah yang telah dihadapi oleh manusia. Karena itu Natal berarti Allah mengirim Raja Damai ke dalam dunia untuk apa? Untuk memulihkan manusia. Jadi Allah yang mengambil inisiatif untuk datang kepada manusia untuk apa? Memberikan kedamaian itu. Karena sebelumnya manusia itu telah kehilangan kedamaian, sehingga Allah yang sangat kasih itu, dia mengambil inisiatif datang ke dunia untuk memberikan kedamaian itu. Ya. Yang kedua, kalau kita belajar di dalam Lukas pasal 2 ayat 14. Lukas pasal 2 ayat 14 dikatakan di sana, ketika Yesus lahir, malaikat berseru. Ya, ketika Yesus lahir, malaikat berseru. Dia katakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itu yang dia katakan. Kata pertama yang menarik perhatian kita adalah damai sejahtera di bumi. Ya, yang menarik. Ini adalah deklarasi surgawi bahwa Allah sedang membawa damai bagi dunia melalui apa? Melalui keilahiannya. Jadi Allah itu melalui keilahiannya. Namun kalau kita lihat ada kalimat penting di sana, ada kalimat penting. Di antara dikatakan di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi damai itu diberikan kepada dunia ini, tapi kalau kita belajar di antara manusia yang berkenan kepadanya, berarti Allah yang memilih manusia itu, bukan yang manusia yang memilih Allah, tetapi Allah yang memilih manusia dan memberikan kedamaian itu. Kan banyak orang dikatakan saya yang memilih Allah. Ternyata kalau di Alkitab, Allah lah yang memilih manusia, bukan yang manusia yang memilih Allah. Jadi dikatakan di sana, ini berarti damai tidak otomatis kalau kita lihat di sana dimiliki semua orang, melainkan hanya bagi mereka yang menerima dan membuka hati kepada Sang Mesias. Ini artinya, jadi tidak semua, tapi orang itu yang membuka hatinya lah yang menerima damai itu. Kalau kita bandingkan di dalam Wahyu pasal 3:20, dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Artinya, di sana dikatakan harus ada respon dari manusia sehingga mengizinkan Yesus masuk ke dalam hatinya. Ini yang penting kita pahami. Jadi pada saat semua orang ditawarkan damai sejahtera itu bagi orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu banyak orang tidak menerima damai itu. Karena apa? Dia tidak membuka hatinya untuk mengizinkan Yesus masuk ke dalam hatinya. Karena itu damai adalah inisiatif Allah. Jadi kedamaian itu adalah inisiatif Allah, bukan usaha manusia. Banyak boleh dikatakan manusia untuk menciptakan damai. Ya, banyak manusia. Dunia sudah mencoba menciptakan damai. Kalau kita lihat banyak kan manusia yang mau menciptakan damai. Dengan apa? Dengan perjanjian perdamaian antara negara. Kalau kita lihat di sana, bagaimana perang antara Israel dan Gaza. Bagaimana dikatakan harus ada perdamaian, ada penandatanganan.
Tetapi kalau kita lihat tidak ada damai, ya kan? Perjanjian damai dikeluarkan, tapi tetap ada peperangan. Ya. Kalau kita lihat psikologi tentang batin, ya banyak orang bagaimana mencari damai. Ketika orang mengalami stres, dia datang ke psikolog supaya apa? Supaya dia damai hatinya. Tetapi tidak menemukan kedamaian itu. Karena itu semua itu baik kalau kita lihat. Tetapi damai yang sejati tidak dapat lahir dari usaha manusia, melainkan dari karya Allah. Ya. Karena itu ada lagu, ku cari damai katanya. Ya kan? Tidak menemukan damai itu. Tapi kedamaian itu diberikan oleh Allah. Bahwa kedamaian yang ditawarkan itu adalah semu. Misalkan, damai datang melalui kehadiran Yesus. Karena itulah Yesus datang ke dunia ini membawa damai. Dia datang melalui proses, dia lahir. Bahkan dia boleh dikatakan di sana membawa damai itu kepada manusia. Kalau kita lihat bukan sekedar teori, bukan sekedar ajaran moral kalau kedamaian itu. Jadi banyak orang berteori tentang kedamaian, tetapi mereka tidak memperoleh kedamaian itu. Banyak orang mengajarkan tentang moral, tetapi tidak akan berubah. Karena kedamaian itu adalah inisiatif Allah. Karena kedamaian itu datang dari Allah. Hadir bersama-sama manusia. Karena itulah kenapa Yesus harus lahir menjadi manusia. Karena itu dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman yang tadi menjadi manusia. Supaya apa? Supaya Allah yang tadi, pencipta tadi, menerima Allah itu. Karena dia datang sebagai manusia. Ya. Dia dikatakan dia datang bersama-sama sama dengan kita. Supaya dia memberi contoh dan teladan kepada kita. Karena itu kalau dilihat sana, Natal adalah undangan damai bagi yang terbuka. Jadi Natal itu adalah undangan damai bagi orang yang terbuka hatinya. Ya. Kita bisa merayakan Natal setiap tahun, ya. Tetapi tetap tidak mengalami damai jika hati kita tertutup. Ya kan? Banyak orang tiap hari merayakan Natal, tiap tahun merayakan Natal, tetapi hatinya tertutup. Untuk apa? Menerima damai itu. Ya, tertutup. Damai tidak datang melalui dekorasi Natal. Seperti ini kan kita dekor. Tidak datang. Atau lagu-lagu Natal yang kita kumandangkan. Bahkan kalau kita lihat suasana perayaannya, ada banyak perayaan Natal saat ini. Tetapi pada saat orang tidak membukakan hatinya, maka damai itu tidak ada di dalam dirinya. Ya. Walaupun dia menikmati perayaan Natal itu. Karena itu damai datang melalui Yesus yang hadir dalam hati kita. Ya kan? Jadi kalau kita boleh dikatakan kedamaian itu sudah kita miliki saat ini. Tetapi apakah kita menikmati kedamaian itu dalam kehidupan kita? Ya. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, Yesus memberikan damai yang tidak sama dengan dunia. Jadi ada artinya bahwa Yesus memberi kedamaian itu tidak sama dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Karena Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu,
Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti diberikan dunia ini kepadamu. Ya, jadi ada dua hal di sana. Ternyata ada kedamaian diberikan dunia, ada kedamaian yang diberikan oleh Tuhan Allah. Ya. Inilah perbedaan besar antara damai di dunia dan damai dari Yesus. Ada perbedaan kedamaian itu. Damai di dunia bersifat sementara. Jadi damai di dunia ini bersifat sementara. Damai di dunia bergantung pada situasi. Ya, kedamaian itu kita peroleh tergantung situasinya. Situasinya bagaimana? Selama tidak ada masalah, ada kedamaian kan? Gak ada masalah, karena ada damai. Ya. Selama uangnya cukup, ya merasa tenang, ya kan? Kalau uangnya banyak kan? Coba kalau uangnya nggak ada, udah pusing, kedamaian itu hilang kan? Selama uangnya cukup itu merasa tenang hatinya. Ya. Ini damai dari dunia. Selama keluarga akur, ya merasa nyaman karena keluarganya akur. Ini kedamaian dunia. Ya, tidak ada masalah di keluarga, akur kan, saling bercanda, saling apa aman. Selama semua rencana berjalan baik, merasa aman. Ya, ini adalah kalau kita lihat. Begitu situasi berubah, damai itu hilang. Benar enggak? Begitu tidak ada uang, begitu boleh dikatakan keluarga tidak akur, apakah ada damai? Ya kan? Ini adalah damai dari dunia. Damai dari dunia itu bersifat sementara. Ya, sementara. Ya. Damai dari Yesus bersifat apa? Bersifat permanen. Ya. Ya, jadi kita ini tinggal pilih. Apakah kita mau menerima damai dari dunia atau dari Tuhan yang permanen? Ya. Mengapa? Itu satu pertanyaan. Mengapa Yesus memberikan ya damai yang permanen? Karena damai Yesus tidak tergantung pada keadaan di luar, ya, tetapi pada kehadirannya dalam hati kita. Nah, ini satu hal. Bagaimana kita menghadirkan Yesus Kristus di dalam hati kita? Karena itu dikatakan damai Yesus berarti hati tetap tenang di tengah badai. Ya. Walaupun badai, walaupun masalah ada, tetapi hatinya tenang. Itulah kasih yang permanen dari Tuhan. Jadi situasi tidak mengubah hidupnya, tetap ada ketenangan, ada kedamaian di dalam dirinya, walaupun malah dikatakan ada badai. Kita akan tenang. Kalau kita lihat saat ini bagaimana gempa terjadi, masalah banjir terjadi, maka dikatakan kedamaian tidak ada. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, maka dikatakan di tengah badai pun hatinya bisa tenang. Karena dia katakan dia akan, Tuhan akan menolong dia. Ya kan? Walaupun kabarnya pada saat itu Tuhan Yesus akan datang, dikatakan, dikobarkan bahwa kita melihat bagaimana bangsa Israel, bahwa boleh dikatakan antara Israel di sana ada peperangan. Memang dalam Matius pasal 24 dikatakan bagaimana, dikatakan tentang hari akhir zaman, itu tanda-tandanya. Tetapi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, hati kita tenang. Karena kita sudah siap menanti kedatangan Tuhan. Ya kan?
Kalau kita nggak siap, berarti kita gelisah. Ya kan? Kenapa kita bisa tenang? Ya. Karena kita akan mati bersama-sama. Ya kan? Ya, ya kan? Kalau Tuhan datang sama-sama kan, nggak ada lagi yang nangis. Ya kan? Satu keluarga semua sudah dipanggil Tuhan, sudah mati semua kan. Siapa yang menangis? Akhirnya tenang. Ya kan? Kenapa orang bisa kehilangan damai? Karena dipikirkan. Kalau umpamanya suaminya, istrinya, anaknya meninggal, ada dia merasa duka. Tetapi kalau semuanya bersama-sama dengan mati semua kedatangan Tuhan, kita tenangkan. Ya, tidak memikirkan lagi kehidupan ini. Nah, ini masalahnya. Karena apa? Ada keyakinan bahwa Allah memegang kendali. Jadi bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan memperoleh kedamaian permanen. Karena apa? Yesus punya kendali untuk mengendalikan hidup kita, sehingga kita tidak akan putus asa. Masalah apapun yang kita hadapi, kita tenang, karena Yesus memberi kedamaian itu kepada kita. Ya. Karena ada kekuatan untuk menghadapi hari esok. Kita ada kekuatan yang menghadapi hari esok. Ya. Karena itu dikatakan oleh Tuhan, hari esok hari ini punya kesusahan sendiri, hari besok gitu. Tidak ada sesuatu hal jaminan di sana. Jadi kita nggak usah terlalu memikirkan hari esok, karena Yesus memelihara kita. Ya, kadang-kadang kita mendahului Tuhan, memikirkan nanti anak kita bagaimana, akhirnya pusing sendiri, ya kan? Kadang-kadang kita yang mengumpamnya. Ya, karena itu dikatakan, kalau kita sudah berencana, laporkan kepada Tuhan. Ya, itu dalam kita Yakobus dikatakan. Jadi kita jangan terlalu memikirkan, karena Tuhan sudah punya rancangan kepada kita, rancangan masing-masing. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Yang dikatakan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Jadi kita sudah dirancang oleh Tuhan, memiliki kedamaian itu. Karena itu kita bisa tenang hidup ini. Jadi kalau Bapak Ibu merasa gelisah, merasa umpamanya takut, merasa khawatir, apakah kita sudah menerima damai yang permanen itu dalam hidup kita? Kadang-kadang ini kan, ya, kita selalu terus memikirkan hari esok. Kalau orang sudah memikirkan selalu masa depannya bagaimana, ya, dia akan cepat tua, ya kan? Terlampau memikirkan segala sesuatu, ya kan? Tapi kita sudah peroleh kedamaian itu. Ada ketentraman batin walaupun tekanan hidup tidak hilang. Kita merasa tenang walaupun tekanan hidup banyak. Ya, jangan kira sudah percaya Yesus tidak ada tekanan. Ada banyak tekanan. Tetapi Tuhan memberikan kedamaian itu kepada kita. Ya kan? Kedamaian itu tetap ada. Ya. Kedamaian itu kita terima permanen. Karena itu damai dari Yesus tidak berarti hidup tanpa masalah. Ya. Masalah ada, tetapi Yesus memberikan jalan keluar. Karena itu dikatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu, sebab Allah setia. Allah itu setia. Pada saat kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, Tuhan selalu memberikan jalan keluar kepada kita, sehingga kita bisa menanggung segala sesuatunya. Ya kan? Ya. Kita punya masalah, kita kerjakan, akhirnya beres juga. Ya kan? Seringkali masalah itu yang membebankan kita. Tetapi pada saat kita serahkan kepada Tuhan, kita kerjakan, itu cuman sebentar selesai. Ya kan, kadang gitu kan?
Kita pikirkan dulu waktu saya kuliah juga gitu. Saya berpikir bagaimana caranya ini, ya. Bagaimana menyusun ini, menyusun tesis ini gitu kan. Padahal kalau dikerjakan cepat sekali, ya kan, cepat sekali. Tetapi kalau kita pikirkan itu buat masalah bagi kita. Tetapi kalau kita kerjakan, kita itu cepat selesai. Itulah masalah yang dihadapi oleh mahasiswa. Mahasiswa itu selalu berpikir, dipikirkan tapi nggak dikerjakan. Akhirnya apa? Bebannya banyak. Ya, kadang-kadang pikiran kita yang membuat kita bermasalah. Ya, ini. Tetapi hati yang damai walaupun dunia tergoncang, tetap hatinya damai. Damai Yesus menjaga hati dan pikiran kita. Kedamaian menjaga hati kita. Karena itu dikatakan di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita perlu dijaga. Ya. Kalau hatinya dijaga, nggak cepat cemburu. Kalau hatinya dijaga, tidak cepat khawatir. Kalau hatinya dijaga, tidak cepat untuk apa? Untuk gelisah atau takut. Karena itu diperingatkan, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Bagaimana caranya kita menjaga hati kita? Karena itu Daud mengatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku tidak menyimpang daripadamu. Artinya kita itu harus firman Tuhan ada di dalam hati kita, sehingga kita bisa menjaga hati. Kalau tidak, maka kita tetap tersinggung, walaupun kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kenapa masih hatinya tempat tersinggung? Karena dia tidak menjaga hati. Nah, ini kekurangan sebenarnya. Kita harus menjaga hati kita supaya hati, dikatakan hati ini terpancar kehidupan dari hati kita. Ya, perhatikanlah. Ya. Kalau saya lihat dari mimbar ini, saya bisa melihat hati Anda dari wajah. Ya. Kalau wajahnya udah tersenyum, berarti hatinya baik. Lagi baik. Kalau sudah mulai tercemberut, hatinya terganggu. Ya kan? Lihatlah kalau Anda memperhatikan orang yang jatuh cinta begitu. Dia bisa senyum sendiri. Ya. Ketawa sendiri. Ya. Karena apa? Hatinya lagi tenang. Coba kalau hatinya terganggu, susah. Untuk senyum juga udah berat. Ya. Untuk ketawa juga sudah berat. Enggak ada sukacita. Itu hatinya terganggu. Ya. Karena itu kita perlu menjaga hati kita. Ya. Dan juga kita dikatakan menjaga juga pikiran kita supaya dikuasai oleh Tuhan. Karena kadang-kadang pikiran kita membuat kedamaian itu hilang. Semua kita pikirin. Ya. Kita pikirkan semuanya. Ya. Pikiran ini akhirnya pada saat kita berpikir masuk ke hati. Ya. Pikiran itu. Karena apa? Pikiran kita terganggu karena kita melihat. Ya. Pikiran kita terganggu karena kita melihat. Ya. Orang sudah mulai melihat, ya. Melihat apa? Melihat hal-hal yang enak. Hal-hal yang indah. Akhirnya tertarik, pikirannya terganggu. Ya kan? Pikiran itu bisa mengganggu. Kalau saya pelajari tentang di dalam Kejadian pasal 3 ayat 6, ya dikatakan di sana ayat 6, ketika Hawa melihat, ya, melihat apa? Melihat buah pohon itu menarik hati. Ya.
Apa yang terganggu? Pikirannya yang terganggu. Ketika dia melihat, dia ingin menginginkannya. Setelah menginginkan, dia bertindak. Nah, ini kata melihat ini. Ya. Pikiran kita harus kita jaga. Ya. Kalau udah punya suami, udahlah. Kalau udah punya istri, sudahlah. Jangan melihat yang lain gitu kan. Ini pikirannya jadi beda nanti. Ya kan? Ya kadang-kadang gitu kan. Kenapa banyak orang selingkuh? Gara-gara itu kan. Dia melihat dibandingkan dengan istrinya. Iya, dia lebih keren gitu kan. Nah, akhirnya pikirannya terganggu. Ini masalahnya. Ya kan? Karena inilah masalahnya terjadi. Ya. Ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu dalam Filipi pasal 4 ayat 7 berkata, ya, damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya. Damai sejahtera. Memelihara dua hal, hati dan pikiran. Karena hati dan pikiran ada sangkut pautnya. Karena itu Tuhan katakan memelihara hati dan pikiran. Ya. Kalau hatinya pikirannya normal, hatinya normal juga kan. Nah, ini masalah. Jadi dua hal itu, dua hal inti itulah yang dikatakan Alkitab akan memelihara hati dan pikiranmu. Ya. Ini berarti damai Yesus bukan hanya perasaan, tetapi perlindungan rohani yang menjaga pikiran dan kecemasan hati dari kegelisahan. Ya kan? Jadi pikiran. Itulah sebenarnya yang dimanfaatkan oleh iblis. Hati kita, pikiran kita. Karena itu iblis itu gak bisa lagi masuk ke dalam hati kita, tetapi membisikkan setiap rencananya. Karena itu dikatakan dalam Yohanes pasal 13 ayat 2. Ketika itu Yudas membisikkan rencananya, rencana iblis kepada telinga Yudas. Akhirnya Yudas itu pikirannya terganggu. Dia menjual Tuhan Yesus. Ya kan? Jadi kadang-kadang kalau ada bisikan yang datang ke kita doa dalam bisikan yang gak benar, ya, itu kita tolak. Ya. Jadi iblis itu bekerja melalui bisikan kita. Ya. Karena itu kalau kita lihat dalam kehidupan kita, jadi pertanyaannya, apa arti Natal bagi kita hari ini? Ya, apa arti Natal bagi kita hari ini? Mari kita melihat beberapa respon praktis mengenai Natal ini. Ya, pertama adalah terima Yesus sebagai Raja Damai dalam hidup kita. Jadi kita di Desember ini coba kita menerima Raja Damai itu dalam hati kita. Ya, Raja Damai. Damai tidak mungkin hadir tanpa Kristus dalam pusat hidup kita. Ya, jadi damai. Setiap hari kita harus berkata, ya, setiap hari kita harus berkata, Tuhan, penuhi aku dengan damai-Mu hari ini. Ini yang kita katakan. Setiap hari, Tuhan penuhi aku dengan damai-Mu. Ya. Jadi hati kita terus memperoleh. Alami damai melalui hubungan yang dipulihkan. Ya, kedamaian itu yang dipulihkan oleh Tuhan. Jika ada hubungan yang rusak dalam keluargamu, sesamamu, atau di gereja, waktunya untuk apa? Untuk berdamai. Ya, kita untuk berdamai. Karena Tuhan
memberikan kedamaian itu bagi kita. Jadi bawalah damai kepada orang lain. Jadi karena itu dikatakan di dalam Matius pasal 5, berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi kita harus membawa damai. Di hari Natal ini, menjelang Natal ini, kita harus membawa damai dimanapun kita berada. Karena itu Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Di tengah dunia yang penuh pertengkaran, kebencian, atau komentar negatif, kita dipanggil menjadi pembawa shalom Allah. Ya, ada konflik kita harus membawa. Karena itu jaga hati, tetap terhubung dengan Tuhan. Jadi kita harus menjaga hati kita tetap terhubung dengan Tuhan. Damai tidak akan bertahan jika kita jauh dari Tuhan. Pada saat kita jauh dari Tuhan, kedamaian itu akan hilang. Melalui doa, kita berdoa supaya damai itu ada. Melalui apa? Melalui firman Tuhan, supaya kita tetap damai. Melalui kita ibadah dan hidup dalam komunitas, dalam hidup kita. Kita menjaga damai itu tetap hidup dalam hati kita. Ya, jadi kita pada saat Tuhan Yesus memberikan kedamaian itu ke dalam diri kita, kita harus menjaga damai itu. Jangan karena masalah kita kehilangan damai. Ya, apapun masalah, pasti Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada siang hari ini atas kasih dan pertolongan Tuhan. Di mana Nabi Yesaya menubuatkan damai itu akan diberikan, akan datang sebagai Raja Damai. Bahwa Tuhan Yesus Kristus mewujudkan di dalam perjanjian baru. Tuhan memberikan kedamaian itu ke dalam hati orang-orang yang berkenan kepadanya. Bahkan juga dunia menawarkan kedamaian itu di dalam setiap orang. Tapi juga Tuhan Yesus Kristus menawarkan kedamaian itu. Tuhan menawarkan kedamaian yang permanen. Sedangkan dunia ini menawarkan kedamaian yang sementara. Kami Tuhan ingin biarlah kedamaian yang permanen itu ada di dalam hati kami. Sehingga di tengah-tengah badai, di tengah tantangan dan pergumulan, kedamaian itu tetap ada di dalam hidup kami. Sehingga kembali kami menjadi anak-anak pemenang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan memasuki perjamuan kudus. Ya. Perjamuan kudus ini kita lakukan setiap minggu pertama. Biarlah perjamuan kudus ini sebagai lambang dalam kehidupan kita. Kita mengingat bagaimana kematian Yesus Kristus di kayu salib. Dia mengorbankan dirinya untuk apa? Menebus dosa-dosa kita. Karena apa? Sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mengadakan suatu pertemuan atau perpisahan murid-muridnya dengan Tuhan Yesus. Inilah suatu hal yang menarik bagi murid-muridnya. Dan juga disitulah di dalam perjamuan itu ada juga pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Supaya ketika kita mengikuti perjamuan itu, kita menyadari perjamuan ini adalah sebagai lambang di dalam kehidupan kita. Lambang kematian Yesus Kristus. Dia rela menanggung semua dosa kita. Dia ditangkap
Dia diberikan mahkota duri, bahkan diludahi, bahkan sesudah mati pun dia ditombak, bahkan mengeluarkan air. Ini tandanya Yesus mati. Tetapi pada hari yang ketika dia bangkit, dia menang atas segala dosa, sehingga dia mengingatkan kita supaya kita selalu mengingat perjamuan kudus ini. Sebelum kita mengikuti perjamuan, kita angkat satu pujian. Anda bisa membagikan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Mari kita bangkit berdiri. pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Katakan terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku.
kita melakukan perjamuan ini, mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Kita berdoa kepada Tuhan supaya kita mengingat kembali bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus yang rela datang ke dunia dengan satu tujuan untuk menyelamatkan kita masing-masing. Ketika kita makan roti dan minum anggur ini, kita mengingat kembali pengorbanan Yesus. Karena sebelum Tuhan Yesus disalib, mereka mengadakan perjamuan kudus dengan murid-muridnya. Ketika mereka mengadakan perjamuan kudus, Tuhan Yesus mengambil alih. Dia mengambil roti dan mengangkatnya ke atas. Dan dia bisa bersyukur kepada Bapa. Dia katakan, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan untuk menebus dosa-dosamu. Pada saat engkau memakannya, ingatlah bahwa tubuh Kristus Yesus telah dipecah-pecahkan untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat itu Tuhan Yesus juga mengambil cawan dan mengangkatnya ke atas. Dia mengatakan, inilah darahku yang telah ditumpahkan untuk menebus dosa-dosamu. Pada saat engkau meminumnya, ingatlah bahwa darah Tuhan Yesus telah dicurah di salib untuk menebus dosa-dosa kita. Pada saat kita meminumnya, ingatlah bahwa darah Tuhan Yesus telah dicurahkan. Oleh biru-birunya engkau telah sembuh. Mari kita meminumnya dalam nama Yesus. Mari kita berdoa masing-masing. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah datang membawa damai bagi kita. Biarlah kedamaian itu kita bawa pulang pada saat ini. Sehingga kita merasakan kedamaian yang daripada Tuhan. Sehingga si iblis tidak mengambil sepulang kita dari tempat itu, mengambil damai sejahtera itu dari diri kita. Tapi biarlah kedamaian itu terus permanen di dalam hidup kita. Tuhan Yesus, terima kasih pada siang hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Bahkan juga kedamaian itu Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Biarlah damai itu terus tidak dipengaruhi oleh dunia ini. Bagaimanapun keadaan dunia ini, tapi kedamaian itu terus ada dalam hati kami. Sehingga kami tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Biarlah melalui perjamuan kudus ini Tuhan, kami boleh diingatkan kembali, kami boleh dikuatkan, dipulihkan kembali. Sehingga kami memperoleh semangat kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur terima kasih. Amin. Saya persilakan duduk. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Kami mengucap syukur ya Bapak untuk pagi hari ini. Karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang sudah kami dengar
boleh itu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Sehingga kami semua yang hadir saat ini Tuhan, boleh kami menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang terus percaya kepada Tuhan. Dan kami boleh terus membagikan setiap tentang kedatangan Tuhan terhadap sesama kami Tuhan. Bahkan biarlah damai yang daripada Tuhan tetap ada di dalam hati kami masing-masing. Sehingga kami sungguh boleh menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Baik itu di dalam keluarga kami, di tempat kami bekerja, tempat pelayanan kami, atau dimanapun Tuhan utus kami. Sehingga kami boleh menjadi pembawa-pembawa damai yang sejati kepada mereka. Karena kami tahu Engkaulah ya Tuhan, damai yang sejati yang senantiasa ada di dalam hati kami. Biarlah Engkau yang memberkati Pendeta Saud yang sudah membagikan firman ini kepada kami. Kau berkati di dalam setiap pekerjaan pelayanannya. Dimanapun Tuhan percayakan dia, biarlah Engkau yang memakainya. Lebih heran lagi Tuhan, untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Dan sebentar juga kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang akan kami kumpulkan boleh kami pakai untuk memperluas kerajaan Tuhan. Baik itu boleh kami pakai di tempat ini Tuhan, untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi yang bertugas kami persilahkan, kita angkat pujian kita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita akan mendengarkan pengumuman. Bagi yang bertugas kami persilahkan. Ya, salam Bapak Ibu dikasihi Tuhan, selamat siang. Ya, selamat datang dalam ibadah kita. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Silakan ditampilkan. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Pak Saud yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saya kira banyak yang membuat kita bisa gelisah. Ya, tapi Tuhan jaminan hidup kita. Kalau bertemu dengan Tuhan tadi katanya kan jaminannya permanen ya. Harusnya damainya itu permanen. Dan itu banyak terjadi. Terima kasih Pak Saud, terima kasih untuk Bapak-bapak, saudara semua yang mengambil bagian hari ini. Terpuji nama Tuhan. Baik, inilah warta kita. Persembahan kita minggu lalu jumlahnya Rp325.000. Ya, Tuhan memberkati. Kita lanjutkan. Yang berulang tahun pada bulan Desember ini ada 5, nggak tahu kalau ada lembaran berikut. Ya, tanggal 2 Benaya ya sudah lewat. Nah, tanggal 12 Ibu Risma sebentar lagi ya. Tanggal 15 ada Pak Willy.
tanggal 17 Natalia, tanggal 18 Ibu Natalia. Jadi ada 5 orang yang berulang tahun ya. Silakan. Oh sudah ya, selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun, yang sudah lewat maupun yang belum. Tuhan yang memberkati terus. Ulang tahun pernikahan Pak Pur sama Ibu tanggal 14 Desember ya. Tuhan juga memberkati. Bapak Ibu perhatikan, tadi sudah muncul itu. Ya, ini yang bertugas minggu depan, Bapak Ibu bisa perhatikan ya, semua hadir ya. Pada hari ini ya semua hadir, jadi supaya bisa mempersiapkan diri, kecuali Ibu Ade nanti bisa dikonfirmasi. Pak Saud pilih pujian tadi Pak Saud. Ya, kita masih terus bisa mendengarkan khotbah Pak Yopi di Radio CP 103.5 FM setiap hari Senin ya pukul 7 pagi. Silakan Bapak Ibu bisa di-share ke orang lain juga. Lanjutkan. Ini pokok doa kita, bangsa kita ya, bangsa dan negara, politik keamanan, bencana-bencana yang terjadi, khususnya yang ada terjadi di Sumatera, ya, di 3 provinsi. Bahkan ada di Aceh itu katanya ada 3 desa yang hilang, ya, sudah habis sama banjir. Jadi kita doakan supaya pemerintah kita ini betul-betul punya kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat. Ya ada itu ya, banjir bandang di Sibolga, Tapanuli Tengah ya, ada Aceh, Langkat dan sekitarnya. Dan bahkan Medan sendiri juga banjir bukan? Bandara Kuala Namu aja banjir, jadi nggak bisa masuk. Jadi banjir di mana-mana. Ya kita doakan ya pelayanan para hamba Tuhan, ya Gereja Metodis Injili, jemaat yang berulang tahun tadi ya, pergumulan tadi Pak Yopi ya minta didoakan hari ini, kita doakan juga, dan kesehatan kita semua yang lain. Ya baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena di dalam Tuhan itu ada jaminan kedamaian, ketenangan melampaui akal dan pikiran. Karena damai sejahtera Kristus itulah yang harusnya menguasai kami. Seperti Kristus yang tidak pernah dikuasai oleh segala hal yang menakutkan, mengkhawatirkan apapun. Terima kasih untuk hal ini. Berkati hamba-Mu Pak Saud yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan semua pelayanannya yang Kau percaya kepadanya, Kau berkati. Dan bahkan Tuhanlah yang terus akan menopang, menolong, mengurapi, dan terus memberikan hati yang diliputi oleh semangat dan cinta kasih Tuhan. Berkati semua pelayanan lain, saudara-saudara kami yang melayani yang lain, baik Pak Pur, singer, pemain musik, MC, semuanya Tuhan. Infokus juga yang mengambil persembahan, pelayan perjamuan kudus, persiapan ibadah, semuanya Tuhan memberkati. Tidak luput satu pun dari berkat-Mu atas kami semua. Dan pada waktu ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan tolonglah supaya saudara-saudara kami yang sedang mengalami ketakutan, kedukaan, ketidakpastian karena bencana yang menimpa mereka oleh banjir bandang yang terjadi di 3 provinsi, beberapa wilayah di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Dan bahkan ada desa yang hilang disapu oleh banjir itu sendiri, mengakibatkan Tuhan sudah ratusan orang yang meninggal dunia, ratusan juga yang belum ditemukan, dan kerusakan infrastruktur, rumah-rumah, daerah-daerah pertanian yang menjadi tempat penghasilan bagi masyarakat, semuanya habis. Kami berdoa kepadamu buat saudara-saudara kami yang sedang mengalami stres yang berlipat ganda ini karena banyaknya masalah yang sedang dihadapi. Mohon belas kasihan-Mu supaya mereka tetap kuat, ditopang oleh Tuhan, dan juga kiranya ditopang oleh saudara-saudara yang terdekat yang bisa berbagi kepada mereka, dan juga tentu pemerintah daerah supaya sigap untuk mengatasinya. Walaupun kami tahu juga bahwa kepala daerah pun tidak tahu harus berbuat apa karena keterbatasan dana, tapi juga karena keterbatasan sumber daya, dan juga apapun yang bisa diupayakan untuk bisa memberesi masalah ini. Karena bukan hanya masalah kematian, masalah rumah, masalah kampung yang hilang, tapi juga masalah-masalah orang yang berduka, lapangan pekerjaan, infrastruktur, jembatan-jembatan, jalan-jalan yang rusak.
sehingga ini semua akan menghambat untuk pertumbuhan ekonomi mereka Tuhan, bahkan untuk mendistribusikan bantuan pun sebagian wilayah itu sulit. Karena itu kami doakan supaya Tuhan kiranya menopang saudara-saudara kami ini semua. Kami serahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Kiranya pemerintah tidak lempar tanggung jawab, tidak saling menyalahkan, tidak membela diri. Tapi biarlah pemerintah juga menyadari akan kesalahan ini semua. Walaupun mereka tahu, tapi biarlah hati mereka disentuh supaya mereka tidak semena-mena mengizinkan penebangan hutan-hutan, baik itu demi pertambangan, demi perkebunan kelapa sawit, atau demi apapun yang kemudian membuat hutan-hutan itu menjadi gundul dan akibatnya seperti yang kami dialami oleh saudara-saudara kami. Tuhan tolonglah supaya pemerintah betul-betul mengevaluasi setiap kebijakan, dan orang-orang yang bertanggung jawab atas hal ini, mungkin mereka juga yang memiliki perkebunan kelapa sawit dan pertambangan ini, agar mereka sadar diri atas perbuatan mereka demi mengejar kekayaan, akhirnya mengakibatkan begitu banyak jiwa yang mengalami penderitaan, bahkan yang kehilangan nyawa. Tuhan, kami mohon supaya pemerintah kami tegas dalam hal ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan masalah di Jawa Barat juga sudah ada yang terdampak dari kebanjiran itu sendiri. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, supaya juga pemerintah daerah lain berjaga-jaga, dan juga Tuhan mempersiapkan untuk mengatasi bila bencana-bencana alam itu sendiri muncul. Kami doakan akan hal ini. Kami juga berdoa kepadamu supaya Engkau memberkati bangsa kami ini, supaya semua kami sadar lingkungan. Semua kami sadar bahwa kami harus memelihara lingkungan kami seperti dulu yang diamanatkan kepada Adam oleh Tuhan, supaya dia merawat bumi ini. Karena itu Tuhan, kami juga mempunyai tanggung jawab akan hal ini. Karena itu biarlah kiranya setiap umat Tuhan menyadari tanggung jawab ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa kepadamu untuk saudara-saudara kami yang berjuang untuk menghijaukan kembali daerah-daerah yang sudah gundul. Berkati mereka, semangati mereka, dan juga di pesisir pantai banyak sekali mangrove yang dirusak, sementara yang menanam sedikit. Tuhan tolong supaya semua juga sadar untuk tidak merusak alam lingkungan kami. Kami serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu supaya Engkau kiranya menolong gereja ini, supaya kami terus melayani dengan sungguh-sungguh, kami bisa bertumbuh di dalam iman. Berkati semua hamba Tuhan yang melayani, supaya kami terus mempersiapkan diri dengan baik. Kami berdoa untuk gembala sidang kami Pak Yopi Ratu, pelihara kesehatannya Tuhan. Hari ini beri kekuatan juga, karena dia akan berkunjung kepada orang yang menikah. Tuhan kiranya bantu supaya semua bisa berjalan dengan baik. Kami serahkan gereja ini, serahkan semua jemaat-Mu yang berulang tahun. Kami bersyukur kepadamu. Biarlah Tuhan terus memberkati 5 orang saudara kami yang berulang tahun pada bulan ini. Tuhan penopang mereka, Tuhan kekuatan mereka. Tuhanlah yang akan menuntun mereka langkah demi langkah. Juga ulang tahun pernikahan Pak Pur dan Ibu. Terima kasih juga untuk perjalanan mereka yang sudah Tuhan ukirkan. Biarlah kiranya Tuhan terus menolong keluarga ini, menikmati damai sejati, dan terus bersama-sama menjalankan kehidupan rumah tangga di dalam cinta kasih Tuhan, supaya keluarga itu menjadi keluarga yang menikmati kebahagiaan yang dibangun berdasarkan kebenaran firman Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan segala sesuatunya yang menjadi pergumulan mereka, agar Engkau yang menjawabnya pada waktumu dengan caramu, dengan kuasamu, sehingga terwujudlah apa yang menjadi doa-doa mereka yang selama ini mungkin sudah begitu lama mereka sampaikan kepada Tuhan. Berkati terus Pak Pur dalam pelayanan yang dengan setia dan bahkan dengan inisiatif sendiri yang dia lakukan di gereja ini. Biarlah apa yang Pak Pur taburkan melalui YouTube ini bisa mendatangkan buah-buah kekekalan bagi Kristus. Tolonglah ya Bapa, supaya benar-benar seberapapun yang menontonnya, agar imannya boleh ditumbuhkan dan dikuatkan, dan bahkan dengan cara itu ada orang yang kemudian bertemu dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa supaya Engkau juga Tuhan memberkati Ibu Olsia, kesehatannya Tuhan tolong, ritme jantungnya supaya Tuhan normalkan itu semua, termasuk juga lambungnya. Begitu juga dengan Pak Alek,
Kami terus doakan supaya Tuhan menolong dia juga, supaya dia juga boleh dikuatkan, dipulihkan oleh Tuhan. Ibunya dari Ibu Eva juga, kami doakan dia Tuhan, masalah perutnya, biarlah kiranya Tuhan menjamah, supaya dia juga bisa mengalami pemulihan dari Tuhan. Ayahnya Ernest juga, terus kami bawa ke dalam tangan Tuhan, karena Engkau satu-satunya yang sanggup untuk memulihkan dia dari kanker yang sedang dia hadapi. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu untuk Ibu Sela. Tuhan juga memberkati dalam dia sedang mengandung saat ini, supaya kandungan itu Engkau berkati, anak dalam kandungan Engkau berkati, Ibu Sela Engkau berkati, dan berdoa supaya anak ini boleh bertumbuh dengan baik, sehat, normal. Demikian juga nanti lahirnya juga normal. Begitupun dengan Ibu Fania, kami serahkan dengan doa yang sama, supaya Tuhan juga yang akan menolong. Terima kasih Bapak, kami doakan juga jemaat-jemaat Tuhan yang sudah lama tidak hadir di gereja ini, supaya Tuhan juga memberkati, agar mereka bisa kembali boleh hadir bersama-sama beribadah. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami. Tuhan tolong anak-anak kami supaya tetap konsisten dan bertumbuh di dalam iman. Tolong mereka supaya mereka selalu haus dan lapar akan Tuhan, agar mereka dipuaskan oleh Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu agar anak-anak kami dalam pergaulan sehari-hari menjadi berkat bagi orang lain, tapi tidak terikut dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik itu bergaul secara langsung maupun pergaulan mereka lewat media sosial. Tuhan tolonglah supaya anak-anak kami menjadi berkat. Kami juga berdoa supaya anak-anak kami Tuhan arahkan terus-menerus langkah hidup mereka ke depan, sehingga mereka memahami kehendak Tuhan atas diri dan hidup mereka, dan jadikan mereka menjadi saksi Kristus selama hidup mereka. Dan juga tolong supaya anak-anak kami dengan konsisten untuk hanya menikah dengan orang-orang yang seiman. Karena itu kami doakan supaya anak-anak kami betul-betul menggumuli akan hal itu, dan mereka mengambil keputusan untuk tidak akan pernah meninggalkan Tuhan karena pernikahan atau karena apapun, tetapi justru mereka terus mau membangun diri mereka sendiri di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati masa depan mereka bagi anak-anak kami yang masih kecil, supaya tumbuh kembang mereka dipelihara oleh Tuhan, baik itu fisiknya, mentalnya, karakternya, rohaninya, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa supaya Engkau terus yang memberkati Leo. Tuhan tolonglah dia terus menerus, biarlah Engkau memberkati, menolong, dan kami sangat berharap supaya dia terus membangun hubungannya dengan Tuhan dalam kesehariannya. Terima kasih Bapak yang baik, dan juga untuk hamba-Mu ini, Engkau terus berkati dalam rencana kembali ke Kuningan, supaya pelayanan itu bisa berlangsung terus menerus, sehingga terus berkesinambungan dari waktu ke waktu. Karena itu kiranya Tuhan tolong untuk mempersiapkan apapun yang diperlukan, khususnya waktu yang akhir-akhir ini sangat sulit untuk disediakan ke sana. Tuhan kiranya memberkati semua. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa-doa kami kepadamu, dan biarlah kiranya Tuhan berkenan dan menjawab semua ini pada waktunya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidupnya kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai, dan setiap firman yang telah didengarkan boleh tertanam dalam hati kita, dan juga kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus. Amin. Elsa
Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Sebentar kami akan undur dari tempat ini Tuhan, biar Engkau yang memberkati kami pribadi lepas pribadi, memberi kekuatan, kesehatan senantiasa bagi kami semua. Dan kami percaya minggu depan Engkau akan pertemukan kami kembali di tempat ini dengan penuh kesehatan, sukacita, dan damai yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Salam Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi Selamat hari Minggu, orang Bapak. lain. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati kita semua.